Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan. Definisi filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani kuno yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, secara etimologis, filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan. Sedangkan secara operasional, filsafat mempunyai dua pengertian. Pertama, filsafat sebagai proses berfilsafat atau proses berpikir. Kedua, filsafat sebagai hasil dari berfilsafat. Dan adapun pengertian filsafat lain secara leksikal yaitu sikap hidup atau pandangan hidup. Karakteristik filsafat. A. Objek studi, yaitu segala sesuatu. Segala sesuatu yang sudah terlahir dengan sendirinya, yaitu ciptaan Tuhan, maupun segala sesuatu hasil dari kreasi manusia. Namun, segala sesuatu ini yang dipelajari hanyalah hal-hal yang mendasar saja, atau pertanyaan dan pemikiran para filsuf. Objek studi filsafat bersifat komprehensif mendasar. B. Proses studi atau proses berfilsafat. Proses ini dimulai karena adanya ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan seorang filsuf terhadap sesuatu yang dialaminya. Dalam berfilsafat, para filsuf tidak berpikir dengan bertolak kepada suatu asumsi yang telah ada, tetapi mereka menguji asumsi yang telah ada. Selain itu, berpikir filosofis atau berfilsafat bersifat kontemplatif, yang artinya berpikir untuk mengungkap hakikat dari sesuatu yang dipikirkan. Atau berpikir spekulatif, yakni berpikir melampau fakta yang ada untuk mengungkap apa yang ada di balik yang nampak. Atau disebut pula berpikir radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar dari sesuatu yang dipertanyakannya. Adapun rangka mengungkap hakikat sesuatu yang dipertanyakannya itu, para filsuf berpikir secara sinoptik, yaitu berpikir dengan pola yang bersifat merangkum keseluruhan tentang apa yang sedang dipikirkan atau dipertanyakan. C. Tujuan berfilsafat, yaitu untuk mencari dan mengetahui kebenaran dari apa yang dipertanyakan oleh para filsuf. D. Hasil berfilsafat. Hasil berfilsafat tidak lain adalah sistem teori, sistem pikiran, atau konsep yang bersifat normatif atau preskriptif dan individualistik unik. Hasil berfilsafat bersifat normatif atau preskriptif artinya bahwa sistem gagasan filsafat menunjukkan tentang apa yang dicita-citakan. Sedangkan individualistik unik artinya sistem gagasan filsafat yang dikemukakan filsuf tertentu akan berbeda dengan sistem gagasan filsafat yang dikemukakan filsuf lainnya. E. Penyajian filsafat. Penyajian filsafat dapat disajikan secara tematik sistematis dalam bentuk naratif yang berarti uraian tulisan atau tertulis, atau dalam bentuk profetik yang berarti dialog atau tanya jawab lisan atau tertulis. F. Kebenaran. Kebenaran dalam berfilsafat ini bersifat subjektif paralelistik, yang artinya gagasan filsafat adalah benar bagi filsuf yang menganutnya. Sistem atau cabang-cabang filsafat. Berdasarkan objek yang dipelajari, filsafat dapat diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama ialah filsafat umum atau filsafat murni, yang terdiri dari metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi. Lalu yang kedua ialah filsafat khusus atau filsafat terapan, yang terdiri dari filsafat hukum, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan sebagainya. Aliran filsafat terbentuk karena adanya kesamaan atau konsistensi pikiran dari beberapa filsuf tertentu, yang dengan demikian kita kenal dengan aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan sebagainya. 2. Landasan filosofis pendidikan. Definisi dari landasan filosofis pendidikan ini adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Struktur dari landasan filosofis pendidikan ialah merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan yang diedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filosofis tertentu.
Kemudian karakteristik dari landasan filosofis pendidikan ialah normatif atau perspektif. Karena landasan filosofis pendidikan tidak berisi tentang konsep pendidikan apa adanya atau faktual, melainkan berisi tentang konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan. Dan aliran dalam landasan filosofis pendidikan ini sendiri sama seperti filsafat umum, yang terdapat berbagai aliran pikiran seperti idealisme dan sebagainya. Landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Yang pertama ialah idealisme. Konsep filsafat umum idealisme berdasarkan metafisika ialah para filsuf mengklaim bahwa kreativitas hakikatnya bersifat spiritual dan manusia adalah makhluk spiritual. Sedangkan menurut epistemologi, pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali atau berpikir. Sedangkan aksiologi mengatakan bahwa manusia diperintahkan oleh nilai moral imperatif yang bersumber dari realitas yang absolut. Jadi kesimpulannya ialah nilai idealisme itu sendiri ada di diri manusia, karena manusia itu merupakan makhluk spiritual yang diberikan akal pikiran agar bisa bersikap kreatif dengan menjaga nilai norma yang ada. Kemudian implikasinya terhadap pendidikan yang berdasarkan tujuan pendidikan itu tujuannya membentuk karakter, pengembangan bakat, dan kebajikan sosial. Lalu implikasi dalam kurikulum itu ialah mengembangkan kemampuan berpikir melalui pendidikan liberal. Kemudian menyiapkan keterampilan bekerja suatu mata pencaharian melalui pendidikan praktis. Kemudian implikasi berdasarkan metode pendidikannya. Biasanya yang diutamakan itu ialah metode dialektik. Namun tiap metode yang mendorong belajar itu dapat diterima. Kemudian implikasi dalam peran pendidik dan peserta didik itu sendiri, pendidik bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan bagi peserta didiknya. Pendidik harus unggul agar dapat menjadi teladan baik dalam hal moral maupun intelektual. Sedangkan peserta didik bebas mengembangkan kepribadian dan bakatnya, bekerja sama, dan mengikuti proses alami dari perkembangan insani. Kedua ialah realisme. Konsep filsafat umum realisme berdasarkan metafisika ialah para filsuf memandang dunia dalam bentuk materi yang hadir dengan sendirinya atau di luar campur tangan manusia. Sedangkan manusia ini sendiri merupakan hakikat yang terletak pada apa yang dikerjakannya. Sedangkan menurut epistemologi, pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman dan penggunaan akal. Lalu menurut aksiologi, tingkah laku manusia itu diatur oleh hukum alam, dan pada taraf yang lebih rendah itu diatur oleh kebijaksanaan yang telah teruji. Kemudian implikasinya terhadap pendidikan ini sendiri di dalam tujuan pendidikan ialah pendidikan bertujuan untuk menyesuaikan penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Sedangkan implikasi kurikulum ialah kurikulum harus bersifat komprehensif yang berisi sains, matematika, ilmu kemanusiaan, dan ilmu sosial serta nilai-nilai. Sedangkan menurut implikasi metodenya ialah metode ini tuh harus bersifat logis dan psikologis. Kemudian implikasi dari peran pendidik dan peserta didik ini sendiri ialah pendidik itu berperan sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar. Jadi pendidik itu diharuskan untuk memahami materi yang diajarkannya, sedangkan peserta didik itu berperan untuk menguasai pengetahuan, taat pada aturan, dan berdisiplin. Peranan pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah pengelola kegiatan belajar mengajar. Pendidik harus menguasai pengetahuan yang mungkin berubah, menguasai keterampilan teknik-teknik mengajar dengan kewenangan menuntut prestasi siswa. Sedangkan peserta didik berperan untuk menguasai pengetahuan, taat pada aturan, dan berdisiplin. Orientasi pendidikan realisme adalah esensialisme. 3. Pragmatisme. Konsep filsafat umum pragmatisme.
Metafisika, pragmatisme anti-metafisika, suatu teori umum tentang kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural, dan berubah. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Setiap orang lahir tidak dewasa, tak berdaya, tanpa dibekal dengan bahasa, keyakinan-keyakinan, gagasan-gagasan, atau norma-norma sosial. Epistemologi, pengetahuan yang benar diperoleh melalui pengalaman dan berpikir. Atau scientific method. Pengetahuan adalah relatif. Pengetahuan yang benar adalah yang berguna dalam kehidupan. Aksiologi, ukuran tingkah laku individual dan sosial ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup. Jika hasilnya berguna, tingkah laku tersebut adalah baik. Karena itu nilai bersifat relatif dan kondisional. Implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan. Pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat. Proses rekonstruksi yang berlangsung terus-menerus dari pengalaman yang terakumulasi dan sebuah proses sosial. Tujuan pendidikan tidak ditentukan dari luar dan tidak ada tujuan akhir pendidikan. Tujuan pendidikan adalah memperoleh pengalaman yang berguna untuk mampu memecahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan individual maupun sosial. Kurikulum atau isi pendidikan. Kurikulum berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, tidak memisahkan pendidikan liberal dan pendidikan praktis. Kurikulum mungkin berubah. Warisan-warisan sosial dari masa lalu tidak menjadi fokus perhatian. Pendidikan terfokus pada kehidupan yang baik pada saat ini dan masa datang bagi individu dan secara bersamaan masyarakat dikembangkan. Kurikulum bersifat demokratis. Metode, mengutamakan metode pemecahan masalah, penyelidikan, dan penemuan. Peranan pendidik dan peserta didik. Peranan pendidik adalah memimpin dan membimbing peserta didik belajar tanpa ikut campur terlalu atas minat dan kebutuhan siswa. Sedangkan peserta didik berperan sebagai organisme yang rumit yang mampu tumbuh. Orientasi pendidikan pragmatisme adalah progresivisme. C. Landasan filsafat pendidikan nasional. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusnya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, implikasinya maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Sejalan dengan ini, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehubungan dengan hal di atas, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. Kita perlu mengkaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan. Konsep filsafat umum, metafisika, hakikat realitas. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada. Ia adalah sebab pertama dari segala sebab, tetapi ia tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lainnya, dan ia juga adalah tujuan akhir segala yang ada. Di alam semesta bukan hanya realitas fisik atau hanya realitas non-fisik yang ada. Realitas yang bersifat fisik dan atau non-fisik tanpa dalam pluralitas fenomena alam semesta sebagai keseluruhan yang integral. Terdapat alam fana dengan segala isi, nilai, norma, atau hukum di dalamnya. Alam tersebut adalah tempat dan sarana bagi manusia dalam rangka hidup dan kehidupannya.
dalam rangka melaksanakan tugas hidup untuk mencapai tujuan hidupnya. Di balik itu, terdapat alam akhir yang abadi, di mana setelah mati, manusia akan dimintai pertanggungjawaban dan menerima imbalan atas pelaksanaan tugas hidup dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam uraian di atas, tersurat dan tersirat makna adanya realitas yang bersifat abadi dan realitas yang bersifat fana. Termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorongkan oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Adapun yang menjadi keinginan luhur tersebut yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa realitas juga tidak bersifat given atau terberi dan final, melainkan juga mewujud sebagaimana kita manusia dan semua anggota alam semesta berpartisipasi mewujudkannya. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah kesatuan badani, rohani, yang hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Mempunyai berbagai kebutuhan, dibekali naluri dan nafsu, serta memiliki tujuan hidup. Manusia dibekali potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk berbuat baik. Namun di samping itu, karena hawa nafsunya manusia pun memiliki kemungkinan untuk berbuat jahat. Selain itu, manusia memiliki potensi untuk mampu berpikir, berperasaan, berkemauan, dan berkarya. Adapun, dalam eksistensinya manusia berdimensi individualitas, personalitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan religius. Kesemuanya itu menunjukkan dimensi interaksi atau komunikasi vertikal maupun horizontal, historisitas, dan dinamika. Pancasila mengajarkan bahwa eksistensi manusia bersifat monopluralis, tetapi bersifat integral. Artinya, bahwa manusia yang serba dimensi itu hakikatnya adalah satu kesatuan untuk Pancasila menganut asas ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia diyakini sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mendapat panggilan tugas darinya, dan harus mempertanggungjawabkan segala amal pelaksanaan tugasnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Asas monodualisme. Manusia adalah kesatuan badani rohani. Ia adalah pribadi atau individual, tetapi sekaligus insan sosial. Asas monopluralisme meyakini keragaman manusia, baik suku bangsa, budaya, dan sebagainya, tetapi adalah satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Asas nasionalisme. Dalam eksistensinya, manusia terikat oleh ruang dan waktu, maka ia mempunyai relasi dengan daerah, zaman, dan sejarahnya yang diungkapkan dengan sikapnya mencintai tanah air, nusa, dan bangsa. Asas internasionalisme. Manusia Indonesia tidak meniadakan eksistensi manusia lain baik sebagai pribadi, kelompok, atau bangsa lain. Asas demokrasi. Dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama, kesamaan dan kewajiban menjadi dasar hubungan antara warga negara, dan hubungan antara warga negara dan sebaliknya. Asas keadilan. Asas keadilan sosial. Dalam merealisasikan diri, manusia harus senantiasa menjunjung tinggi tujuan kepentingan bersama dalam membagi hasil pembudayaannya. Epistemologi atau hakikat pengetahuan. Filsuf pragmatisme menolak dualisme antara subjek, manusia yang mempersepsi dengan objek yang dipersepsi. Manusia adalah kedua-duanya dalam dunia yang dipersepsinya dan dari dunia yang ia persepsi. Segala sesuatu dapat diketahui melalui pengalaman. Adapun cara-cara memperoleh pengetahuan yang diandalkan adalah metode ilmiah atau metode sains sebagaimana disarankan oleh John Dewey. Aksiologi atau hakikat nilai. Nilai-nilai diturunkan dari kondisi manusia.
Nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu dalam tindakan atau perbuatan manusia itu sendiri. Karena manusia, individual, merupakan bagian dari masyarakatnya, baik atau tidak baik tindakan-tindakannya dinilai berdasarkan hasil-hasilnya di dalam masyarakat. Implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan. Pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Tujuan-tujuan tersebut meliputi kesehatan yang baik, keterampilan-keterampilan kejuruan atau pekerjaan, minat-minat dan hobi-hobi untuk kehidupan yang menyenangkan, persiapan untuk menjadi orang tua, dan juga kemampuan untuk bertransaksi secara efektif dengan masalah-masalah sosial atau mampu memecahkan masalah-masalah sosial secara efektif.